Mari kita bahas Arknights. Sebelumnya setelah selesai di Chernobyl, mereka akhirnya balik ke markas Rhode Island. Terus dokter rebahan 4 hari karena kecapean. Pas si dokter udah capek rebahan, dia ke ruangan kontrol dan ketemu si Amia dan Doberman. Di sini Doberman bilang kalau kota Lungmen mau kerjasama dan mau bagi info soal Reunion. Dan menurut Intel, Lungmen juga udah ditargetin sama Reunion. Rhode Island juga udah kirim Kalsit buat nego duluan sama petinggi Lumen. Siapapun yang ngobrol sama Kalsit, gue sih kasihan ya, karena dia bakal menghadapi dialog panjang Kalsit. Oke, gue jelasin dulu soal Lungmen. Jadi bisa dibilang Lungmen tetanggaan sama Chernobyl dan mirip kayak Chernobyl karena bisa pindah tempat. Kota modelan gini biasa disebut kota nomaden. Di video sebelumnya gue lupa bilang. Terus Lungmen ini bagian dari negara Yan, ini kota juga jadi pusat ekonomi, bahkan LMD atau Lungmen dollar itu jadi mata uang yang kita dan orang-orang Tera pakai, mirip US dollar lah ya. Terus Lungmen ini dibagi jadi dua, area kota dan area kumuh. Area kota ini isinya non-infected dan orang-orang kaya, sedangkan area kumuh ini jadi tempat infected termasuk Reunion. Anyway, dokter dan Amia akhirnya nyampe di pinggiran kota Lungmen. Di situ langsung didatengin oleh Lungmen Guard Department atau polisinya Lungmen. Gue sebut mereka LGD aja ya. Dan pimpinan mereka, namanya Chen Huichie atau Chen aja panggilnya. Si Chen marah-marah karena kita telat padahal mau ketemu orang penting. Di sini kita juga tahu kalau Lungmen memperlakukan infected-nya dengan kasar dan rasis juga. Mereka langsung dibawa ke tempatnya Wei Yanwu, dia ini pemimpinnya Lungmen, dan karena Kalsit udah berangkat duluan, jadi mereka juga ketemu dia di situ. Si Kalsit bilang kalau Lungmen gak akan sanggup menerima pengungsi dari Chernobyl dan ngelawan Reunion juga. Dan menurut Kalsit, orang yang paling tepat buat ngelawan dan nanganin infected ya cuma sesama infected. Tapi si Chen langsung ngebantah, karena ini masalah di Lungmen, jadi harus orang Lungmen juga yang beresin. Dan dia juga nolak kerjasama bareng infected. Lalu Wei Yanwu nyuruh Chen mikir lagi. Tapi si Chen malah makin songong dan bilang kalau LGD lebih baik daripada Rhode Island kalau soal beresin infected. Tapi Kalsit bilang kalau Reunion cuma butuh kurang lebih 2 minggu buat ngendalin Lungmen. Lalu nyuruh Amia nyeritain bagaimana caranya Reunion bisa ngancurin Chernobyl cuma sehari. Terus si Chen dan Wei ngakuin kekuatan tempur Rhode Island. Tapi si Wei masih curiga sama Rhode Island. Jadi di sini, si Wei Yanwu ngasih 2 tugas, yaitu nekan ancaman Reunion termasuk nyari infected yang gak kedeteksi LGD. Di sini juga mereka harus lebih waspada, karena infected itu nggak boleh berkeliaran bebas dan mereka harus ngikutin perintah si Chen. Lalu tugas kedua bakal dikasih setelah yang pertama kelar. Memang bajingan si Wei ini bikin ribet aja. Di sisi lain, di area kumuh pinggiran Lungmen, ada bocah Ursus namanya Misha. Dia lagi dikejar sama entahlah apa ini. Oke, untuk saat ini kita nggak tahu ini apa dan siapa itu Misha, tapi nanti ada kejelasannya. Balik lagi ke dokter sama Amia, mereka jadinya kerjasama dengan Penguin Logistic dan Black Steel biar PR dari Wei Yanwu ini cepet kelar. Oke, di sini gue jelasin dikit tentang Penguin Logistic. Sesuai namanya, ini perusahaan logistik yang didirikan sama seekor penguin, namanya Emperor. Tapi dari yang gue baca-baca, mereka ini bukan sekedar perusahaan logistik. Sedangkan Black Steel ini perusahaan tentara bayaran dan produksi senjata modern atau canggih di Tera. Anyway, si dokter dan Amia pergi ke area kumuh ditemenin sama Exia dari Penguin Logistic, lalu Franka dan Lexkarm dari Black Steel. Si Exia ngirim lokasi tapi karena daerahnya kebanyakan gang kayak pelosok Jakarta, jadinya mereka bingung. Mereka malah lihat ada bocil ditarik dan dipaksa kasih tahu di mana Misha. Tapi Amia langsung nodong orang itu pakai ars dia biar si bocil dilepasin. Si Lexkarm tiba-tiba ditelepon Chen dan disuruh nyari bocil Ursus namanya Misha. Dan kalau ketemu harus dikasih ke LGD. Pas mereka jalan ke Sherlocknya Exia, mereka malah ketemu Misha. Mereka langsung bujuk si Misha buat ikut sama mereka, dan si Misha mau. Mereka akhirnya sampai di Sherlocknya Exia dan telepon si Chen, ngabarin kalau Misha udah kelar dan bakal nganter Misha ke LGD secepatnya. Si Amia langsung nanya Exia mending lewat mana yang aman dan cepat. Si Exia nunjukin, tapi dia juga bilang kalau tempat mereka bakal dikepung Reunion bentar lagi. Si Merah ini kurang lebih udah tahu kalau timnya mau diserang, tapi malah baru ngasih tahu pas ditanya. Pantesan Franka nggak suka sama lu. Mereka mau kabur, tapi Amia bilang kalau kabur mulu lama-lama bisa dikejar Reunion. Jadi Exia pakai gang tikus andalan dia buat kabur. Tapi dia mau cek dulu di situ ada musuh atau enggak. Si Exia juga minta Texas buat gantiin dia dulu. Si Misha nanya sebenarnya dia mau dibawa kemana. Terus Amia kayak, LGD, nape? Terus si Misha marah-marah karena LGD itu kejam banget ke infected dan bilang Amia sama aja kayak orang LGD. Si Amia bilang dia nggak ada niatan kayak gitu, tapi si Misha udah keburu ngambek terus diem. Si Texas yang lagi di luar ngehajar beberapa pasukan Reunion. Dan gak lama kemudian dia dapat Sherlock dari Exia soal gang tikus tadi. Jadi si Texas bakal ngarahin timnya Amia ke jalan tikusnya. Tapi mereka keburu ketemu sama pimpinan Reunion lagi. Namanya Skull Shatterer. Dan dia juga narketin Misha. Tapi si Skull Shatterer biarin mereka kabur karena pede mereka nggak bisa kabur jauh. Tim Amia di sini nyampe di tangga berlogo penguin dan mereka disuruh naik sampai rooftop. Dan si Exia bilang kalau mereka bisa lompat-lompatin gedung sampai keluar area kumuh. Tim Amia bilang Exia udah gila, tapi mau nggak mau mereka lakuin karena udah kepepet. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari Reunion. Terus si Misha bilang dia pusing dan kakinya tumbuh sesuatu. Terus dia pingsan. Si Amia bilang ini gejala akut oripati, tapi si Exia geblek malah nanya dia bakal meledak atau kagak. Singkat cerita, Misha udah bangun dan kali ini dia mau percaya lagi sama Amia. Lalu mereka lanjut jalan ke LGD. Tapi pas sampai di LGD,
Mereka malah dimarahin Chen lagi karena telat. Si Amiya jelasin kalau mereka dihadang reunion mulu, tapi si Chen bodo amat, dan langsung minta bawahannya buat ambil Misha. Si Amiya bilang ke Chen kalau kondisi Misha udah parah, Amiya mau Misha cepetan dibalikin buat dia rawat. Si Chen setuju dan bakal bilang ini ke Wei Yanwu. Terus si Chen pergi. Texas sama Exia juga pergi karena Rhodes Island udah nggak diikutin reunion lagi. Tapi mereka masih siap bantu. Di sisi lain, Crown Slayer bilang ke Tallulah kalau Lungmen udah siap diserang. Tapi Tallulah kayak punya alter ego gitu dan malah ngomong sama diri sendiri. Tapi si Crown Slayer bodo amat dan pergi aja. Di sisi lain, Amiya dan timnya udah mulai kewalahan ngejaga area kumuh karena pasukan Skull Shatterer udah balik. Terus di sini Skull Shatterer ngamuk karena Amiya malah ngasih Misha ke LGD. Mereka berhasil ngalahin banyak pasukan Skull Shatterer, tapi mereka masih ke pojok karena kalah jumlah. Ditambah Skull Shatterer juga ikut maju sekarang. Singkat cerita mereka gelut, tapi salah satu bawahan Skull Shatterer bilang kalau Misha udah diambil sama W. Jadi di saat tim Amiya lagi gelut sama pasukan Skull Shatterer, Chen dan Misha lagi ngobrol. Intinya Misha minta Chen ngelindungin bocil-bocil di area kumuh, dan Chen iyain. Tapi tanpa disadari mereka lagi dipantau W dari jauh. Skull Shatterer setelah tahu info itu langsung mundur. Terus si Amiya ini karena kali ini reunion gampang banget mundurnya, nggak kayak di Chernobog. Di sini tim Amiya langsung nanyain kondisi Chen, tapi Chen masih ngerahasiain sesuatu dari Amiya. Tapi Amiya ngebujuk Chen, dan Chen cerita kalau bapaknya Misha itu orang paling berpengaruh di Chernobog. Si Chen sebenarnya ragu Misha tahu sesuatu yang berkaitan sama Chernobog. Chen juga bilang kalau ada orang yang diburon LGD, tapi ciri-cirinya mirip Misha. Makanya LGD maksa buat bareng sama Misha, sampai identitas buronnya udah jelas. Dan di sini Chen nyuruh Rhodes Island buat menghilangkan ancaman lain dari reunion. Sementara LGD bakal ngelacak Misha. Si Chen telepon pemimpin Special Operation Division, yakni Hoshiguma. Pas Hoshiguma nyampe, dia malah nanya kenapa Rhodes Island anggotanya ada anak kecil. Padahal anak kecil yang dia masuk tuh Amiya, dan dia ini leader Rhodes Island-nya. Tapi menurut gue sih wajar aja ya, karena Hoshiguma tingginya 184 cm, sedangkan Amiya cuma 142. Botol Yakult. Si Chen nanya ke Hoshiguma soal anggota reunion yang diinterogasi, tapi kata Hoshiguma, orangnya antara nggak cepu atau nggak tahu. Terus si Amiya langsung minta Franka buat kontak Penguin Logistik karena mereka mau mempercepat pelacakan Misha. Beralih ke Misha, si Misha takut karena ditangkap sama reunion, tapi anggota reunionnya malah ramah ke dia. Bahkan ada anggota namanya Ivan yang malah nyapa dan cerita ke Misha kalau Skull Shatterer ceritain banyak soal dia. Cuma si Misha malah bingung. Kenapa orang ramah ke Ivan malah masuk reunion? Dan kita tahu lah ya kenapa dia masuk reunion. Di Ursus anak istrinya dibunuh, lalu perlakuannya rasis parah. Jadi reunion mikir kalau Chernobog mending hancur aja. Terus Skull Shatterer datang dan nyuruh Ivan bantuin anggota yang terluka. Di sini Skull Shatterer berencana ngumpulin pasukan reunion lagi, terus balik ke Chernobog. Tapi pas diketahui Misha ngungsi ke Lungmen, Skull Shatterer dan pasukannya langsung tancap gas ke Lungmen cuma buat bawa Misha. Jadi di sini udah jelas kalau tujuannya nyerang Lungmen itu cuma buat ngambil Misha doang. Si Misha ngerasa kenal sama orang yang dibalik topeng Skull Shatterer, tapi si Skull Shatterer ini kayak nolak dikenali sama Misha. Terus si Misha nanya kenapa Infected harus saling bertarung. Tapi si Skull Shatterer malah cerita masa lalu dia. Jadi di Ursus, rumah dia pernah didobrak sama tentara Ursus, terus ibunya dihajar tanpa ampun. Si ibunya tetap kagak ngelepas Skull Shatterer. Terus Skull Shatterer juga bilang, kalau reunion datang lebih cepat, pasti penderitaan Infected nggak akan separah itu. Dan ibunya nggak akan mati dihajar tentara. Terus si Misha sakit kepala dan malah ingat kejadian mirip yang diceritain Skull Shatterer. Si Misha ngerti tujuan Skull Shatterer dan reunion untuk melindungi hak Infected. Tapi si Misha nggak ngerti kenapa reunion malah anjurin Chernobog. Karena banyak orang nggak bersalah ikutan mati. Si Skull Shatterer ngamuk karena dulu pas Ursus mau ngadain karantina, gak ada yang nolak. Pas Ursus ngirim Infected ke tambang dan gurun beku juga nggak ada yang nolak. Pas Infected kesiksa dan mati, gak ada yang peduli juga. Tapi si Misha cerita soal Rhodes Island dan Amiya, yang sama-sama bantu Infected, tapi caranya lebih baik. Tapi kata Skull Shatterer, Rhodes Island walaupun sama-sama organisasi Infected, tapi mereka malah bantu Lungmen dan bunuh Infected. Dan dia bilang kalau harapan Infected cuma Tallulah dan Reunion. Dan Skull Shatterer juga janji bakal nyendungin Misha. Di sisi lain, si Exia dan Texas udah nemu markasnya Skull Shatterer. Terus mereka langsung serang, bantai 20 orang lebih. Terus pasukan utamanya datang, mereka langsung cabut dan ngalihin musuh biar tim Amiya bisa nyerbu Skull Shatterer dan nyelamatin Misha. Di sini Skull Shatterer lagi ngajarin Misha pakai grenade launcher, dan tanpa disangka si Misha ini talented. Tiba-tiba bawahan Skull Shatterer nyuruh mereka buat pergi karena markas mereka lagi diserbu Rhodes Island. Si Misha masih maksa kalau Rhodes Island bertujuan buat nyelamatin Infected. Tapi si Skull Shatterer bilang kalau banyak pasukan dia mati karena Rhodes Island. Dan itu semua Infected. Di sini juga Skull Shatterer menegaskan kalau harapan hidup Infected ada pada Tallulah dan Reunion. Bukan penipu kayak Rhodes Island yang malah bunuh-bunuhin Infected. Si Skull Shatterer juga bilang kalau Misha harus bisa jaga diri. Dan Misha juga berharap Skull Shatterer bisa balik lagi dengan selamat. Di titik ini, Misha sadar kalau Skull Shatterer itu adalah adiknya Misha, namanya Alex. Anjir, akhirnya gue gak pegel ngomong Skull Shatterer mulu. Bentar lagi Skull gue yang shatter. Mulai sekarang gue panggil dia Alex aja biar gak capek. Si Misha juga bisa lupa sama adiknya sendiri karena trauma kejadian masa lalu yang diceritain Alex tadi. Rada gak masuk akal tapi ya udahlah. Si Alex langsung pergi buat nemu W, minta tolong jagain Misha. Tapi si W bilang kalau mau ngalahin Rhodes Island, Alex tinggal bunuh dokter.
karena komando penyerangan ada di dokter. Si Alex setuju dan W nyusun rencana buat ngalihin perhatian si dokter, biar dia bisa disergap. Di sisi tim Amiya, si Franka dan Liskar bingung kenapa pasukan reunionnya cuma dikit, dan mereka juga dikit-dikit mundur. Mereka juga nggak bisa ketemu pasukan inti atau si Alex. Lalu si Alex dan pasukan inti reunion langsung muncul dari tanah dan nembakin granat launcher ke dokter, tapi ditahan sama Hoshiguma. Karena gagal, si Alex mau self-destruct bareng dokter dan operator lainnya, tapi Amiya tanpa sengaja nge-critical hit Alex sampai dia balik ke lobby. Si Amiya langsung panik karena dia habis one hit brutal seseorang, tapi dokter coba nenangin Amiya. Pasukan reunion juga panik karena pimpinan mereka udah balik ke lobby. Si W akhirnya turun ke lapangan biar pasukan reunion bisa bawa badannya Alex ke markas. Si W langsung dikepung Chen, tapi W ngelempar HP ke Amiya. Dan HP itu lagi teleponan sama Misha. Si Amiya nanya Misha ada di mana, tapi Misha diam aja dan Amiya dengar kepanikan dari anggota reunion. Si Misha sekarang ngerti kenapa Alex ngelakuin hal tersebut. Dia paham rumah dia dan bapaknya yang mokat karena reunion. Dia juga ingat waktu si Alex diseret pergi, si Misha malah ngumpet di kamar. Tapi pas Alex ketemu Misha lagi, dia ngorbanin banyak hal. Misha paham si Alex kayak gini buat ngasih gambaran penderitaan ke orang-orang yang dulu nindas mereka. Padahal si Alex gak salah apa-apa. Tapi dia harus menerima perlakuan kayak gitu cuma karena dia infected. Andai Misha dulu lindungin Alex, seharusnya nggak akan terjadi kayak gini. Si Misha juga bilang andai saja infected tidak dianggap makhluk hina, pasti tidak akan ada yang terjadi seperti ini. Dan kesimpulannya, si Misha bakal berdiri di pihak reunion. Dan teleponnya dimatiin. Oke, ini cukup heartbreaking. Baru ketemu adenya yang udah lama hilang, bahkan dia udah nggak inget adenya, tapi adenya di critical hit sama keledai. Oke lanjut. Si Chen nyadarin Amiya yang perasaannya udah campur aduk dan nyuruh LGD buat nyerbu markasnya Skull Shatterer. Tapi si Amiya bilang jangan karena ada W yang suka masang bom. Dan karena Rhodes Island pernah lawan W, jadi Amiya bilang Rhodes Island lebih cocok buat ngejar W. Si Chen setuju dan minta Hoshiguma buat ikut sama mereka. Di markas reunion, para mediknya reunion masih nyoba nyembuhin Alex. Mereka juga berencana buat biarin Misha pergi tanpa tahu kondisi Alex. Tapi si Misha malah datang dan nyuruh mereka pergi. Karena Misha adalah orang penting, jadi W masih ngelindungin dia. Tapi W disuruh keluar juga sama Misha. Si W langsung ngerosting Misha dengan bilang banyak orang mati karena Misha. Si Misha ngamuk, tapi W bodo amat. Dan cerita kalau Amiya terlihat sangat peduli sama Misha. Gak kayak Chen. Chen masih membiarkan Misha hidup karena dia masih perlu sesuatu dari Misha. Tapi beda cerita kalau Misha udah jadi anggota reunion. W bilang kalau Misha ikut dia sekarang, dia masih bisa selamat. Tapi pasukan reunion bakal mati buat nahan musuh. Si W langsung pergi, tapi Misha bilang kalau Skull Shatterer nggak akan mati di sini. Di sisi lain, tim Amiya langsung nerobos markas reunion dan dengan gampang ngalahin mereka semua. Tapi mereka dengar suara ledakan granate launcher dan kemunculan Skull Shatterer. Si Amiya dan Chen kaget, tapi pasukan reunion senang karena komandan mereka bangkit lagi. Tapi Skull Shatterer perintahin pasukannya buat pergi dan dia akan nahan Rhodes Island dan LGD sendiri. Si Hoshiguma nyuruh reunion nyerah aja, tapi mereka nggak mau. Di sini hujan mulai turun, si Amiya jadi bingung mau ambil keputusan apa. Dan pertarungan mulai susah karena formasi pasukan Rhodes Island dan LGD mulai hancur. Si Chen bilang di sini sebaiknya mereka anggap infected sebagai musuh, biar Amiya makin berani. Si dokter juga bilang kondisinya udah nggak bisa diselesaikan pakai ceramah no jutsu. Ditambah korban juga akan terus berjatuhan kalau pertarungan dilanjutkan. Jadi pertarungannya harus diberhentiin. Amiya yang dengar ceramah dari dokter langsung punya rencana. Di sini Skull Shatterer nembakin Chen dan LGD pakai granate launchernya, tapi ternyata Amiya dari tadi nyari celah buat nyerang balik. Dan ketika Skull Shatterer disibukin Chen dan LGD, Amiya langsung nge-critical hit Skull Shatterer lagi. Skull Shatterer tumbang lagi dan moral pasukan reunion mulai turun lagi. Di sini Amiya dan Chen langsung nyamperin Skull Shatterer dan ngebuka topengnya. Terungkap kalau Skull Shatterer yang ini adalah Misha. Jadi pas Misha bilang Skull Shatterer nggak akan mati, dia malah jadi Skull Shatterer kedua, ngegantiin adiknya. Dan sepanjang pertarungan, Amiya selalu ngeyakinin dirinya sendiri kalau Skull Shatterer punya 2 nyawa. Jadi di sini Amiya benar-benar nggak menduga kalau Skull Shatterer yang kedua itu adalah Misha. Dan di sini Amiya langsung sedih. Tapi langsung diceramain lagi sama Chen buat tetap tegar. Jadi dia kasih waktu Rhodes Island istirahat dan LGD akan bersihin tempat ini. Dan chapternya ditutup sama scene W yang perhatian mereka dari jauh sambil bilang takdir selalu saling terikat dan dia akan menantikan masa depan Rhodes Island dan reunion. Secara keseluruhan, ini chapter lumayan ngejelasin kenapa reunion bisa berbuat demikian. Kita juga dijelasin lebih dalam soal cara pandang mereka dari momen Misha berdua sama Alex. Beberapa momen juga cukup ngena buat gue, tapi segitu dulu buat video kali ini. Kedepannya gue bakal bahas chapter 4 dan 5 kalau nggak kepanjangan, karena makin lama chapternya makin panjang. Thank you for watching, see you.